Selamat sore Kak Agus, selamat sore Kak Leni. Selamat sore, Kakak Bob. Saya bukan apa-apa kan? Oke boleh, kita lepas aja semua deh, biar satu muka. Ini kita kembali lagi nih, ketemu di acara program Mastercard Calendar, mengenal lebih dekat, melekat. Oke, sekarang saya didampingi oleh Kak Mary di sini. Selamat sore Pak Agus, mulai nih. Selamat sore, Kakak Mary. Jangan panggil saya kakak dong. Jangan sambil saya pak. Kesannya tua banget. Jadi panggilnya apa dong? Om. Om. Tapi enggak, kita sekarang temanya Mastercard, jadi kita kakak aja ya. Kakak. Lebih muda lagi tuh Kak, Iya. dibandingkan Om. Iya, muda itu kakak. Nah, di sini kita sudah ada Kak Agus sebagai narasumber utama dan ada di sampingnya Kak Leni yang merupakan istri tercinta. Asisten. Ya. Oh, nanti boleh diterangkan pengertian asisten itu Kak ya. Nah, ini termasuk pasangan yang kalau saya perhatikan itu sangat apa namanya? Sangat romantis ya. Romantisnya iya, sangat unik ya karena kayak bercanda-bercanda begitu aja berdua pasangan gitu ya. Iya, benar. Hampir nggak kelihatan keseriusan, kayak jarang-jarang seriusnya gitu kelihatannya ya. Nanti kita lihatlah, kita gali lagi nih. Asisten itu ada singkatannya loh. Apa tuh? Asik dan intensif. Itu dadakan pasti kayak. Iya. Jadi gini, perkenalannya pertama adalah Kak Agus ini yang saya dapat datanya itu kelahiran 16 Agustus 1965. Berarti tinggal hitung sendiri lah berapa umurnya sekarang ya. Masih muda dong ya Bang pasti. Masih ya. muda, dari wajah fisiknya juga masih muda. Iya. Ya, kalau peraturan jemaat udah dirubah jadi bisa lagi tambah. Nah, di sini ada juga Kak Leni. Nanti kita juga akan bertanya-tanya ke Kak Leni. Kita mau mengenal sosok Kak Agus itu seperti apa. Karena kalau saya hanya bisa ketemu Kak Agus mungkin sekali seminggu, hitungannya 2-3 jam. Ya kan, yang kita lihat seperti itu. Tapi kita kan belum tahu nih, bagaimana sih kehidupan dulunya, masa-masa kecilnya kita juga pengen tahu. Terus juga masa-masa remaja sampai dewasa. Dan kalau bisa nanti kita tahu juga nih, Kak Agus bisa ketemu dengan Kak Leni seperti apa. Dan pertemuan sebelumnya kita udah pernah Kak Leni ya, sebagai narasumber utama kita sudah tahu lebih dalam tentang Kak Leni. Dan ada sedikit menyinggung Kak Agus sepertinya. Jadi nanti kita lihat nih, seperti apakah Bener apa enggak ya? bener atau enggaknya. Nah, oke, Kakak, kita kan temanya mau mengenal lebih dekat nih. Pastinya kami berharap setelah orang menonton ini dapat informasi lebih lengkap tentang Kak Agus. Jadi boleh nggak Kakak bercerita dulu nih, Kak Agus itu dari mulai kecil sampai remaja, besar, itu Kak Agus tolong ceritain dong. Mungkin dari lahirnya, kalau barangkali inget lahirnya dari orang tuanya mungkin cerita, dulu kamu itu lahir begini loh, barangkali diceritain kan. Jadi kita pengen tahu sejarahnya Kak Agus sampai besar sampai saat ini. Silakan dong Kak. Gitu ya. Kasih waktu saya 5 menit untuk berpikir. Kak, 5 menit Kak ya? Saya anak tentara. Bapak saya kalau dulu dibilang pasukan pengawal presiden. Pas pampres Kak ya? Pas pampres kalau sekarang. Kalau dulu itu kan Cakrawirawa. Gitu. Kerenan dulu Mary. Karena kami masih kecil sudah minum susu asli dari Belanda. Gitu. Cakrawirawa tuh semuanya barang-barangnya lebih bagus dibanding yang lain. Makanya orang banyak sirik sama Cakrawirawa, pasukan yang lain, karena memang Soekarno lebih memperhatikan Cakrawirawa. Bapak saya pengawal Soekarno juga. Gitu. Kalau megang pistol saya udah sering dulu dari kecil. Pistol. Asli pistol Asli dari yang asli yang FM yang besar. Kirain mainan kan, kalau saya kan pistol mainan tuh air tuh Om. Benar, dari FM yang besar sama pistol pribadi yang kecil yang ada di ketek ya, di sini pakai sarung kayak detektif. Saya udah pegang itu. Terus peluru saya sudah main dari kecil. Peluru pistol itu kami di lacinya bapak saya itu ada tuh. Saya dulu suka mainin tuh, kita pakai tang, kita buka, terus kita
misiunya kita jeretin gitu, kita bubuknya sudah. Karena kami kan di asrama, yang lain juga punya gitu, kita beretin, kita bakar gitu. Main gitu. Kami punya gitu. Ada beberapa yang ditugasin di Vietnam tuh punya selempangan peluru gitu kan. Pergi ke Vietnam. Saya lahir dari rumah sakit pulang ke rumah pakai mobilnya Soekarno. Widih. Hanya saya Bener. sekeluarga. Ini Karena bapak keren saya dulu juga tuh, ya, Kak. bapak masih saya ada dulu hubungan sama Soekarno nih. bapak saya dulu fungsinya driver juga. Jadi ibu saya cerita, saya nggak tahu kan. Beneran Ibu saya enggak nggak ya? benar nggak, cuman ibu saya Tapi bilang kan gitu, diceritain "Oh, dong." Iya, Ibu saya cerita bahwa, oh dari sekian banyak anak ibu kan, banyak anak saya 6 kan. Paling Kamu lucu. yang beruntung, kenapa pulang dari rumah sakit dijemput sama bapak naik mobil presiden gitu, kepresidenan. Nggak tahu, bukan RI 1 tentunya kan, tentu kan ada beberapa mobil. Terus 6 bersaudara Kak ya? saya 6 bersaudara, laki 4, perempuan 2. Nomor 1 perempuan, nomor 2 laki, nomor 3 perempuan, ke bawah laki semua. Saya dari kecil selalu di asrama. Di Jogja atau di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Pertama di Harmoni dulu namanya, asramanya Kala Hitam. Harmoni dibongkar, pindah ke Tanah Abang 2. Sekarang disebut Pas Pampres. Saya besar di situ. Oke. Kangsi. Jadi itu dulu tempat termasuk orang yang ditakuti, daerah yang ditakuti lah, Iya. Tanah Abang 2 kan, tempat itu. Tapi keluarga kami adalah keluarga baik-baik. Kami nggak berantem, nggak suka ini. Jadi saya besar di asrama, jadi nakal anak tentara lah ya, nakal anak tentara. Nah, kalau anak tentara itu nembak jangan-jangan itu ngeri juga sih kan anak-anak tentara itu. Iya betul. Maksudnya nembak tuh artinya kalau yang jaga warung nggak ada ya kita tembak. Oh, artinya harus disiplin ya, jaga orang jaga warung kan. Kalau yang jaga warung nggak ada kita bantu bersihin Oh, oke. makanannya. Gitu. Ya, Bapak Ibu. Kemudian dari Tanah Abang 2 saya SMP kelas 1. Masih SMP kelas 1 berjalan naik kelas 2 kalau nggak salah. Saya pindah ke Kebonjeruk, pindah ke Komplek Kodam karena di Tanah Abang 2 itu semua keluarga harus keluar, yang sudah berkeluarga harus keluar, jadi hanya untuk yang bertugas, terutama untuk bujangan gitu. Jadi 100% jadi kantornya Pas Pampres gitu. Jadi pindah. Bapak saya dapat teman-teman saya semua dapat pindah ke Cijantung. Bapak saya nggak mau karena anak-anaknya sekolah di Jakarta Pusat semua kan, SMA. Saya di SMP 35, kakak saya di SMA 4, kakak saya di SMA 6, ada yang di SMA 1, semua negeri kan. Negeri Jakarta Pusat tuh ya. Gitu. Pinter-pinter kami sekeluarga biar nakal. Kelihatan sih Kak, Kakak tuh pintar memang. Pinter bersihin warung orang. Oh, pinter nyari pasangan juga nih istri nih. Gitu Mary, gitu Pak Bo. Ya, Kalau ibu Kak juga karir atau gimana? enggak, ibu saya karir di rumah ya. Oh, rumah tangga. Oke. Jadi dari bapak ya, sebagai Pas Pampers itu jarang di rumah kali kayak dulu ya. Iya. Ngawal-ngawal terus kayak. Iya. Tadi SMP di Jakarta, SMA. Saya pikir Kakak tuh sempet tinggal lama di daerah Jawa, ya enggak ya? Jogja kuliah. Oh, di Jogja aja kuliah ya. Kuliah. Oh, gitu Kak. Kalau SMA juga di Jakarta, Iya. kuliah di Jogja. Jogja kayak? Jogja, kuliah Jogja. UPN. Saya satu alma mater sama Juan. UPN. UPN. Oke. Kak, Kakak selama mengingat apa yang tadi dari mulai kecil itu ada kenangan nggak yang mungkin bisa Kakak ceritakan, hal lucu kah atau hal yang berkesan yang Kakak tuh nggak mungkin lupa gitu? Ada 2. Apakah saat Ada 2. Oke, apa tuh Kak? Yang pertama, kami biasa main malam itu main dornama, atau kan dornama. Oke, Dornama kita bikin grup, ada 2 grup, A sama B kan 2 grup ya, misalnya ada 10 orang 5-5 gitu. Oh, Terus kita iya. pisah mencar. Jadi mencar kayak ngumpet lah.
ngumpet saling cari siapa yang ketebut namanya, ya itu mati kan istilahnya don Iya. kan disebut namanya. Nah, di dalam asrama saya itu ada asrama prajurit itu ada kolam. Nah, ada kolam. Nah, saya ngumpet di situ. Saya Masuk ngumpet kolam? ngumpet di sekitar kolam Oh, situ, sekitar. kolam. Nah, memang itu Kolam ikan. kolam ikan. Nah, si prajurit yang buat di situ memang ada gurame besar, terus ada Oke. mujair-mujair itu. Memang kolamnya itu. Nah, saya masih kecil itu, saya masih SD kelas berapa SD masih. Jadi kakak kan kami main kan sama yang sudah lumayan sudah agak berumur lah ya, masih SMP, udah SMP kelas 2 gitu. Nah mereka mancing gitu, diam-diam mancing. Ketangkep lah, saya telat lari, mereka lari, saya ketangkep. Saya digotong ini, dilempar ke kolam tuh nggak, cebur malam-malam itu sekitar jam 8:30 malam. Basah kuyup lah saya, nangis lah karena kayak kecil kan, nangis pulang basah kuyup. Itu yang pertama. Yang kedua, kami lagi main siang-siang di asrama prajurit juga di belakang. Jadi asrama prajurit itu belakang ternyata ada septic tank yang ketutup sama rumput yang septic tanknya kebuka. Teman saya kejeblos. Wah, saya lagi main gitu. Teman saya kejeblos ke septic tank, hampir mati. Saya teriak-teriak, untung buru-buru lah ada prajurit. Untung ada prajurit langsung diangkat, langsung dibawa. Itulah pengalaman saya. Nah, itu. Nah, kalau pengalaman lain itu dulu bangunan ini bangunan tua di kami di Tanah Abang. Ini istri saya udah tahu bangunan lamanya. Kalau sekarang tuh bangunan baru semua. Dulu bangunan lama. Jadi di bawah rumah saya kalau digini duk. Oke, kopong bawahnya. Gitu, Bang. Tapi memang benar memang kopong Ada. karena di bawah itu ada bunker. Jalan Bunker. Ada Jalan bunkernya Jalan Belanda. ke istana, jalan bangun. Ada bunkernya. tanahnya ada gitu bunkernya ya. itu Masuk ke itu istana. terowongan menuju istana. Mungkin ada, iya. Menuju mana gitu. Dan itu memang ada dulu pernah ditemukan mobil, truk, ada ditemukan senjata dan Besar lain-lain. dong. Gede. Ruangannya, ya kan? Ruangannya besar. Sembunyi gitu. Besar. Apakah mungkin juga buat Asramanya jalan aja, keluar kali ya? Asramanya aja sebesar dari sini, tembok ini sampai bangunan saya sampai tembok yang sebelah sana. Luas juga ya Pak ya? Iya, di bawahnya besar itu. Tapi itu kan bukan rahasia kan Kak? Kita ngomong ntar itu bukan rahasia kan? Nggak Udah tahu lah semua gitu ya. Nggak rahasia. Semua mobil udah pada diangkutin semua, udah bersih tuh. Udah. Karena kan udah dihancurin itu udah ditenggelamin. Oh. Udah ditutup. Tahun berapa tuh Kak itu Kak? Saya kecil tahun berapa ya? 70-an. 70-an saya. Belum lahir saya Kak. Iya, saya juga. Tahun 70 tuh sebenarnya kita udah Loh, kamar bisa. mandinya juga kamar mandinya panjang gitu kan. Kamar mandi nih, bicara kamar mandi nih. Kan kita kan ada kamar mandi rame-rame tuh, panjang Iya. gitu kan. Ya, kan. Tapi terus disekat-sekat. Iya, iya. Nah, gitu. Anak kecil kan. Yang sebelah sini untuk bapak-bapak, untuk laki-laki, sebelah sini untuk ibu-ibu. Karena itu, tapi ininya baknya sama. Satu. Iya, satu. Baknya kurang lebih segini, dari sini segini kan. Bisa ngebayangin juga. Tapi disekat-sekat. Nah, tapi kalau di bakmi itu kan nggak nutup sampai ke bawah, Iya. jadi sampai dari sana. Kami nyelam gitu. Nongol dong. Nongol di Tempatnya bapak-bapak. Ibu-ibu. Itu kebetulan ada ibu lagi mandi ya. Aduh, memang. Baru saya mau tanya tadi Kak soal pengalaman yang sifatnya agak sedikit bandel atau nakal, itu langsung Iya, cerita. iya, Itu dia. Itulah jadi Iya. pengalaman di Tanah Abang 2 tuh gitu enak. Saya ingat saya waktu itu pernah ada pendidikan di Ajendam yang di Cililitan, terus juga yang di Lembang tuh kayak gitu juga tuh model kamar mandinya tuh. Yang bak terus disekat-sekat cuman Atasnya atasnya doang. Jadi air itu kan nggak ada tutupannya, enggak. Jadi kita bisa gitu. Satu air lah istilahnya. Satu air. Ya kayak MCK Iya. lah. Iya, gitu. Kalau di pantai-pantai kan begitu MCK-nya. Betul. Tuh. Jadi itu pengalaman Kakak ya yang sifatnya agak sedikit nakal bandel itu tadi ya. Nakal seremnya juga Ada yang ekstrim serem. Kak? Oh, yang ekstrim ada. Jadi Apa tuh Kak? kalau prajurit itu berantem tembak-tembakan seperti yang cerita sekarang tuh polisi yang mati CCTV kan. Kalau saya enggak, zaman saya dulu prajurit sama prajurit tembak-tembakan ya yang mati prajurit. Gitu.
Jadi di rumah ada stres kan, di rumah stres, bawa ke kantor mungkin kesinggung sama temen, tembak-tembakan. Ya dulu gitulah. Nah kalau Pegang prajurit senjata. itu, prajurit itu setiap hari Selasa dan Kamis dia makan kacang hijau. Saya pulang sekolah jam 10 karena SD kan sampai jam 10 kan. Iya. SD kelas 3 ke bawah kan pulang sampai jam 10, setengah 10 ya kan. Pulang lah saya lihat dulu lagi kosong nih, lari lah bawa muk zaman dulu kan, muk yang gede itu kan hidup. Nggak ketahuan kan ya? Nggak ketahuan, jadi hidup gitu, nggak sendiri rame-rame sama teman-teman. Kalau dari sikap kayak orang tua gitu ke Kak Agus itu bagaimana sih Kak waktu ngedidiknya? Kita? Agak keras kah karena tentara gitu kan pas pampres, atau mungkin tidak diterapkan sifat apa yang diterima oleh orang tua kan pasti keras tuh pendidikan, makanya bisa jadi pas pampres mungkin. Apakah Kak Agus saat masih SD itu SMP seperti apa Kak ngajar orang tuanya gitu kan? Bapak saya tentara nggak keras sama anak-anak. Kita diajarin kebuka, apa aja kita kasih boleh, cuman dikasih tahu batasannya semua terukur. Dia bilang kalau kamu begini nantinya begini. Dia bilang kita dikasih tahu jangan pukul orang ini kena sini nanti dia mati, pukul aja di sini kalau memang kamu terpaksa harus berantem gitu kan. Dulu kan dikasih tahu begitu, jangan sampai bikin repot orang tua sampai mati gitu. Tapi kalau kamu anak laki, kan bapak saya juga nggak batasin mau berantem mau apa nggak, cuman dia selalu bilang gak usah bikin masalah lah, jangan bikin repot orang tua gitu. Udah kita hidup udah prajurit udah susah, jangan tapi bikin repot ya. Bapak saya nggak pernah, nggak banyak bicara ya. Nggak banyak bicara ya? Nggak, ibu saya yang terlalu banyak bicara. Oke. Berarti nggak ada nggak keras gitu ya pendidikan anaknya, yang betul-betul ngikutin kemauan anak-anaknya seperti apa juga diikutin gitu kayak. Nah, nanti kan udah waktu masih kecil nih Kak, remaja, oke, terus udah mulai menginjak dewasa nih Kak, kita penasaran nih Kak. Kakak kan juga mungkin udah kenal banyak perempuan nih contohnya sebelum kalian ini, apakah sudah pernah ada kenalan lain Kak selain kalian ini gitu sebelum mencari ketemu kalian ini? Ada nggak Kak? Ada, saya ada ya. Cuman nggak yang kalian ini belum tahu kira-kira? kita udah semua Tahu semua. Kita udah buka-bukaan. Oh, aduh, ini contoh yang jadi baik ini nih, berani persis kayak ibu ditutupi. saya nih jadi. Ya? Saya pilih istri saya seperti ibu saya. Apa tuh? Hah? Banyak ngomong. Kok pelan banget ngomongnya Kak? Kayak mana Kak? Enggak. Kalau saya maklum Kak, memang perempuan kayaknya memang lebih identik begitu sih, cuman kesel juga sih kayak kalau Gitu ya. Mary enggak tuh Mary. ini karena ke kita Kak, coba ke suaminya nanti. Ulang tahun. Remeng kalau bahasa Batangnya. Tapi boleh dong share Kak, pengalaman Kakak itu berpacaran itu atau kenal dekat dengan perempuan itu sebelum kali ini lah. Yang di Unai. Kakak bukan di Unai. Ada pacarnya orang Unai. Temennya mamanya Joab, Mama Joab kenal banget deh sama mantan pacar. Sempat pacaran, mantan dong berarti Oh iya, namanya. saya ke Unai waktu itu. Hah? Sempet ke Unai saya beberapa kali dari Jogja loh, saya bela-belain ke Unai. Saya sempat sudah tahu Unai saya. Sudah tahu ya. Tapi si Unai itu sebetulnya buat orang lain nggak ini. Unai itu buat orang lain nggak welcome. Kalau zaman dulu ya saya merasa kalau saya Agak tertutup ya. bukan kalau saya datang ke sana gitu orang lain kok diliatin aja. Apalagi terus kita keluar dijemput anak Unai, terus kita keluar bawa anak Diliatin. Unai gitu kan turun ke Bandung. Gitu kayaknya yang cowok-cowok ya. Iya, kok saya yang di sini kalah gitu ya. Ini orang luar malah bisa dapat kenalan sama perempuan Unai gitu. Jadi udah berapa Kak? Cerita Kak, ada berapa perempuan Kak yang mantan Kakak itu? Ini kita nggak boleh ada tipu-tipu Kak, karena 1, 2, 3, Mesti gitu dong orang. 4. Jangan doang. Empat Iya. ya? Saya. Ini Sama ini 4 ya? jangan dihitung lah Kakak ini. Kalian jangan dihitung. Ya 4 kan? 4 Kak. dari 5 sampai. Kalau ini yang 5 ya Pak ya. Yang terakhir lah.
Ini saya mau tanya lebih detail lagi, lebih dalam lagi nih kak. Dari keempatnya itu sebenarnya memang mau serius atau memang akhirnya nggak bisa diseriusin? Kan ada gitu kak, udahlah saya mau berpacaran dulu aja lah, tapi belum mikir untuk jenjang pernikahan. Atau memang dari mulai nyari pacar, saya mau fokusnya jenjang pernikahan. Keempat-empatnya juga mau fokus pernikahan atau belum kak? Oh gitu ya. Nah, nanti kita ketahuan nih kak Agus, kenapa sih nggak jadinya gitu contohnya? Saya sih pada prinsipnya sih dulu masih suka-sukaan aja ya, suka-sukaan, pacaran sih memang pacaran, terus kita putus karena saya di Jogja, dia di Jakarta. Oh, LDR. Saya di Jogja, dia di Jakarta. Saya pernah waktu pacaran dulu, waktu masih SMA pacaran kan. Saya kuliah di Jogja, saya disamperin. Sama pacar saya disamperin ke Jogja. Ya kan? Disamperin, dia bilang, kamu serius nggak sama saya? Perempuan bisa gitu sih kak. Yang Kamu orang serius? Jogja ya, Kamu orang bukan Jogja. orang Jakarta nih, orang Orang Jakarta. Kamu Jogja serius juga nggak? cerita. Orang Jogja, kamu serius nggak sama saya? Sama saya? Ya, saya bilang standar aja kan. Ya kita jalanin aja dulu. Orang saya juga baru tingkat 1. Tingkat 1 masih kak. Iya, kan baru dari pacarannya kan dari SMA kelas 3. Tapi dia udah sampai mau datang ke Jogja. Wah, Iya, itu anak oke. guru bahasa Inggris saya tuh. Saya kan les bahasa Inggris, kebetulan dia bapaknya buka les di rumah. Dia nggak mau kehilangan kakak ya. Iya. Emang gitu ya. Terus Wah, ini mer dukunnya kuat dari daerah barat gitu. Maksudnya Grogol. Jakarta Barat. Nah itu, jadi itulah dia datang ke Jogja, cuman nanya gitu aja. Datang ke Jogja dia berangkat dari sini sore sampai jam 3 pagi ke kos-kosan saya sampai 1 hari itu nggak kuliah ya. Ajak jalan dia aja ke Parangtritis, sampai balik lagi Parangtritis, jalan-jalan Malioboro, sore dia pulang langsung ke Jakarta. Itu SMA aja, masih SMA jangan dia. Apa udah kuliah juga? Kuliah aja, saya kuliah di Jogja. Enggak, dia SMA. perempuannya SMA. SMA. Oke. Itu yang pertama ya kayak? Atau yang ketiga jangan-jangan? Oh, berapa? Terus ada juga yang di Bandung, yang di Jogja, saya di Jogja ada pacaran juga di Jogja. Sambilan itu sama yang sebelumnya juga. Enggak, Jalan- ini kan setelah Oh, yang udah Jakarta. selesai nih. Kirain Sama sama-sama anak Jogja jalan. juga, sama anak Jogja. Oh, tipe setia. Walaupun nggak nikah tapi setia, nggak mau Nggak Ya, mau pada dua. lingkungan yang ada. Jangan. Itu setia loh. Dia nggak mendua. Berdua saya. Jadi sama anak Jogja, saya itu baru pacaran ya. Kami karena satu gereja kan, Advent ya. Oh, Advent nikah ya? Advent. Kakak sorry kak, dari kecil udah Advent kak? Saya Advent dari kecil. Oh, oke. Tapi saya ngerasain udang juga. Oh, itu lain cerita kak. Saya juga sebenarnya ngerasain yang lain juga. Udah. Iya, jadi Advent Kerang itu tapi salah. Oke. Tapi salah. Sensor nanti kita sensor. salah itu nggak benar. Salah. Jadi saya pacaran lah di Jogja. Berapa bulan ya? Kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan lah pacaran. Sama anak Jogja nih, asli anak Jogja. Dia masih SMA waktu itu. Terus nggak lama, SMA kelas 3 waktu itu nggak lama dia naik, nggak lama kuliah kan. Saya ditanya serius Cuma bapaknya. sama ibunya, sama Iya. ibunya ditanya Iya. serius. Nah Agus, bapak ibu kapan ke Jogja? Ya, kita mau kenal kan, Agus udah deket sama anak saya. Oh, oke. Iya bu, saya jawab iya bu, nanti saya tanya sama bapak ibu. Padahal saya nggak pernah ngomongin Nggak itu sama, sampein ya? saya nggak sampein bapak ibu saya sama bapak ibu itu, tapi saya mundur pelan-pelan. Ya, saya baru kuliah, Iya. sudah ditanya gitu. Anak-anak kepikiran gitu, anak Jakarta kan, Iya. anak-anak kepikiran gitu. Mungkin bener juga sih setelah saya pikir-pikir ibu itu benar. Mungkin anak Jakarta nakal, lebih baik dijaga. Mikirnya takut ke situ. Nah, perempuan dia ini kan Tapi gini kak, kira-kira orangnya masih hidup nggak kak dia kak? masih di Batam. Wih, update loh dia kak posisinya. Teman Facebook kan. Sampai tahu di Batam, padahal cuma tahu doang dia masih hidup atau masih hidup. Oke. Ini kalau seandainya kita kupas satu persatu kayaknya habis waktu ya. Oke lah, kita cukup
cukup tahu lah satu mantannya aja deh, tadi udah banyak ternyata ceritanya. Tadi ada 4 bahkan bisa jadi lebih sebenarnya ya. Nah langsung deh Kak ke kalian nih, itu pas kakak di tingkat berapa atau pas Saya kapan? sudah selesai kuliah saya waktu itu sudah selesai kuliah. Kenal pertama kali kapan Kak bisa kenal? Kenal waktu Pak Harto lengser 98. Kapan dong? 98. Bareng demonya Bukan. jangan-jangan. Abis demo sebelum itu sebelum demo itu sudah mendekati demo ya. Sudah mendekati demo-demo itu. Rusuhan itu ya. Kita masih bulan Mei saya kenal sama dia. Dikenali berarti Kak ya? Enggak, saya ikut si Igles saya punya teman Advent juga. yang mau dideketin ke saya. Dia naksir adiknya, naksir Rindu, Ibu Rindu. Siapa? Adiknya Bu Leni, iya. naksir si Igres itu naksir Ibu Rindu. Oh. Ya. Ajaklah saya, yuk katanya. Dia deket Si sama Om Amkoro Oh iya. kenal. Tahu, iya. Dia deket sama Om Amkoro. Nah dia jemput ke rumah Om Amkoro dulu, terus baru ke Buaran, ke Iya. rumah mertua. Ketemulah saya sama dia sama Rindu. Yang pertama itu ketemu Oke. sama kenal. Yang kedua saya ikut lagi sama dia mobil lagi. Oh. Yang ketiga saya nggak tahu beritanya kemana-mana. Jalan. Nggak tahu, pokoknya yang ketiga tuh saya nggak tahu kemana. Terus tiba-tiba saya dijemput Jalan lagi, sama. jalan baru sama-sama. Oh. Ya ternyata sama Rindu dia gagal. Oh, iya. Teman saya itu deketin Rindu gagal, nggak bisa. Deketin saya. Akhirnya deketin dia, Oh, oke. jalan sama dia kan. Jalan sama dia nyetir teman saya. Nah. Dia di sebelahnya, saya di belakangnya. Oke. Saya di belakang dia. Ditikung sama temen sendiri. Oke. Saya di belakang dia. Jangan disebut. Tapi yang banyak ngobrol banyakan saya dibanding teman saya nyetir. Oke. Padahal kakak tahu dong temennya tuh pengen deketin ya. Iya. Oke. Saya tadinya nggak tahu. Seru Kalau, nih ceritanya. saya tadinya nggak tahu kalau teman saya deketin dia. Saya Udah nggak jalan tahu. berapa kali. Kami Cuman ke gereja. terakhir saya tahu Ke dia MT. cerita. Dia ngajakin ke MT ke ini dia cerita. Dia sidang MT apa? Sidang MT dia. Sering aja. Hubungannya masih terbaik kan kak? Masih sama Masih, teman ya. saya kan? Iya. Masih di Facebook masih. Iya. Gitu. Terus Ya, habis itu kenal. habis itu saya nggak ketemu dia lagi, ya kan? Nggak ketemu Igles. Dia tahu-tahu, ya saya datang sendiri lah ke rumah ya. Oh gitu sendiri. Tiap hari datang. Saya datang sendiri karena saya pikir kok teman saya nggak ada berita lagi. Saya ini udahlah saya iseng-iseng datanglah sendiri. Gitu. Saya datang ke dia. Saya datang ke dia sendiri. Datang. Waktu itu kan zamannya kafe artis, tau kan? Tahun 98 tuh kan kafe artis Artis yang Yang artis bikin kafe. Oh, kafe oke. tenda Yang Kafe tenda. tenda itu. Iya kan? Nah, Saya kan artis juga punya kafe saya waktu itu. Oh gitu gak? Di PLN Oke, Kak. di Bayoran. Oh. Setiap malam saya ajak lah dia. Situ kafe. Setiap kafe nongkrong kafe setiap malam. Ya, lama-lama kami jadian ya, pacaran. Jatuh cinta gitu ya. Kak, saya mau nanya kali ini dong nih. Ini saya nggak nanya ke setiap pasangan nih kak, cuman saya berani nanya nih ke kakak nih karena lumayan lucu dan seru. Penasaran nggak waktu Kak Agus nembak lah istilahnya atau mungkin menyatakan suka itu pas kapan kak? Tapi jangan soal Kak Agus nih, kali ini pas kapan emang kak? kapan ya Mas ya? Kayaknya udah dengan tindakan dia nggak ngomong sih. Enggak ya? Enggak, jadi dia tuh serius gitu. Serius tiap hari datang gitu Jalanin aja gitu. Jadi nggak ada kata-kata nembak ya? Saya tuh suka gitu atau saya tuh apa ya? Suka lah paling nggak gitu. Saya yang pertama ngomong. Saya ngomong sama dia gini, Kita gini-gini aja nih gitu. iya, Bener ya? bener kan saya udah 30 nih. Saya bilang sama dia, kamu kalau nggak serius sudah kita putus aja. Saya bilang gitu. Karena apa? Karena Itu nggak apa-apa jauh. Agak dorong aja tarik ke situ kak. Iya, Tarik jadi ke situ. memang saya bilang sama dia kan seperti yang sudah saya ceritakan yang podcast saya yang lalu, kalau nggak serius kita putus aja. Saya nggak mau buang waktu. Saya mau serius.
sama dia ditanggepin Ditanggepin, ya. gitu. Jadi kayak Nagita sama Raffi. Nah, iya benar. Kalau kita dengar kisahnya memang begitu sih, Iya, serius saya, aja. saya jadi Nagitanya. Jadi saya nggak mau buang waktu karena umur saya udah 30, saya perempuan. Berapa lama dong dari pacaran jalan 3 bersama bulan. itu? 3 bulan. 3 bulan langsung jalan. Habis dia ngomong begitu, saya lihat dulu list saya. Saya coba hubungi dulu yang lain. Pada nolak kamu, ya udah saya balik lagi ke dia. Oh gitu. Jangan gitu lah Kak. Nggak mungkin. Jadi mungkin setelah itu saya ngomong begitu, jadi dia mungkin serius ya. Iya. Dia serius, dia Terus ini ngomong mungkin. apa ya? Iya, terus Berapa hari dia kemudian ngomong apa kan? ngajak ibu ya, Enggak, ngomong apa dulu pribadi. Oh kita iya, Mas bertiga. ngomong langsung ke papa saya, ngomong langsung bahwa dia mau serius sama saya. Terus dia janji membawa ibunya ke rumah. Oh. Terus dia bawa Bapak kan ibunya ke sudah rumah. nggak ada. Bapaknya Mabuk. udah nggak ada. Oh, Jadi oke. bawa ibunya aja ke rumah. Ya udah langsung lanjut. Langsung lanjut. Tuh, jadi anak laki-laki begitu tuh. Betul. Kalau serius sama anak orang langsung ngomong sama Langsung bapaknya. ngomong sama Iya. Jadi ketahuan dikasih apa enggak. Jadi kita juga mesti punya batasan. Kita mau serius enggak? Kalau enggak, kita Betul. cut aja. Iya Pak. Iya, kita mesti begitu. Perempuan mesti tegas. Nah, 3 bulan ya tergolong singkat sih, tapi memang udah komitmen serius ya. Dan memang di situ Kak Agus 3 sendiri- bulan kan dari kenal. Iya. Kenalan tuh bulan Mei, terus 3 bulan kemudian. Cukup dekat sih. Enggak dengan cuma kami. ya kalau dibilang Saya lebih ke dari gereja dia, gantian. Saya mengenal lebih dekat 3 dia. bulan 3 bulan itu dalam arti kata bukan dari kita benar-benar deket lah ya. 3 bulan itu dari dengan deket. Dekat artian Kalau bahwa kan kehidupan- kita nikah kan bulan Desember tanggal 8. Mundur aja 3 bulannya itu benar-benar dibilang pacaran kan. Kalau sebelumnya kan saya nemenin temen. Oh iya, Iya, yang kan? sebelumnya itu nggak dimasuk, nggak dihitung ya Oh. teman-temannya. Nah, Kak, Temen temen dibokisin gitu. itu yang deketin kalian itu pas tahunya akhirnya Kak Agus nikah ada komen nggak? Ya, dia agak gimana ya, nggak banyak ngomong ya. Dia kayaknya agak gimana, kaget juga kali ya. Kaget. Pasti kaget. Kaget juga dia. Kalian ini nggak bilang, makanya yang serius, ini gue nyari yang serius gitu. Nggak, memang sebelum saya dekat dengan Kak Agus ini, memang saya sama dia sudah mulai, memang kami sering jalan sama dia, cuman saya sudah mulai jaga jarak. Oh, Gitu. oke, oke. Saya maksudnya dalam arti kata saya udah ya jaga jarak lah gitu. Jadi waktu kakak dekat sama kalian itu udah lulus kuliah kak ya? Udah kerja. Udah lama ya, udah jauh lah dari mulai yang mantan-mantan sebelumnya. Iya. Oh sempat sendiri juga tuh, lama ya? Kalian juga sendiri lama ya? Enggak, saya nggak lama. Enggak ya? Kalau dia banyak deh. Kalau Banyak. saya suka saya banyak temen jadi Iya, saya juga. hari-hari sibuk pak, sering main sama teman saya. Umur saya udah 33 loh waktu Hmm. waktu Mau nikah. menikah. Waktu menikah saya umurnya udah 33. Udah 3, iya. Ini 33, saya 30. 30. Mau 30, masih 29. 33 tambah 3 kan? 3, 9, angka sempurna. Sempurna. Itu poinnya di situ. Memang pasangan sempurna kalau saya lihat sih. Nah, kita mau tanya nih kak, kakak kira-kira kalau bersama dengan kalian ini gitu kan kita mau bahas tentang rumah tangga lah sedikit gitu ya. Kak Agus sama kalian ini kalau ada contohnya punya permasalahan lah istilahnya kan, kita selalu tahu lah nggak ada masalah. Kak Agus itu yang tipenya seperti apa sih kak? Seandainya punya masalah, apakah yang sifatnya heboh gitu ya, atau mengalah seperti itu, atau lebih panikan mungkin, atau seperti apa? Ini mau kakak jawab atau kali ini aja yang jawab ya? Oke deh, kali ini bener deh. Nanti kalau Kak Agus nanti bisa dibuat-buat nih. Kali ini gimana sih Kak Agus kalau menghadapi masalah di rumah tangga? Kalau sekarang kebalik ya, kalau dulu kami pernikahan itu 5 tahun pertama memang masa pendekatan ya. 5 tahun pertama menikah. Jadi masih pengenalan gitu ya. Jadi sering ribut gitu. Oke. Jadi sering ribut, memang
kebetulan beliau kakak Agus nih yang banyak ngalah. Nah, jadi sekarang kebalik, sekarang dengan umur kita yang segini, yang sudah cukup menikahnya sudah 20 berapa Mas? 22 tahun. Jadi saya yang sekarang banyak ngalah. Dalam arti ya saya harus mengerti bahwa dia kan bekerja sekarang. Jadi saya lebih banyak ngalah. Mungkin dia capek atau apa, memang sedikit biasalah kalau suami kan. Tapi pada dasarnya kita selalu komunikasi, kalau ada apa-apa komunikasi. Nah sekarang dengan umur segini kami udah walaupun memang dia lagi panas, saya udah bisa diem gitu. Jadi kami sudah bisa menyesuaikan. Kalau buat saya, kalau saya lagi emosi, dia yang diam gitu. Jadi sekarang udah istilahnya udah sudah saling mengerti. Jadi udah nggak ada gunanya lagi kita ribut lama-lama gitu, udah enggak. Jadi kita ribut saat itu udah langsung baikan lagi gitu, nggak ada seperti apa-apa lagi. Atau gini Kak, iya. Kayaknya Kak Agus itu sangat bisa lihat situasi kayaknya kalau saya tangkap ya. Iya. Karena dulu, berarti kan saya nangkapnya Kak Agus lebih sering ngalah ya. Iya. Kalau sekarang mungkin Kak Agus melihat, wah kali ini sekarang udah mulai bisa ngalah nih. Saya nggak mau ngalah. Atau paling parahnya pernah Kak Agus kalau marah ngapain sih Kak? Pernah, ya terus terang. Apa tuh Kak? Biar nanti flashback jangan dilakukan lagi, contohnya gitu contohnya. Atau gimana Kak? Gak apa-apa, jadi dia pernah marah sampai dia tuh piring itu pecah. Waduh, ternyata lempar piring. Iya, Itu biasanya pernah udah marah banget kan, marah ya? banget memang. Jadi ya udah dari situ ya saya udah Jadi gini, ini satu juga, satu nih buat Bob sama Mary ya, sama yang lain nggak pendengar ya, pemirsa. Saya diajarin dari kecil, kalau makan itu nggak boleh bicara yang lain. lagi Kalau makan. Lagi makan nggak boleh bicara yang lain, bicaralah yang enak-enak didengar. Kalau mau bicaralah yang enak-enak didengar. Jangan bikin sesuatu masalah yang bikin sakit hati. Kebetulan itu terjadi, memang saya itu piring masih saya makan sesuap 2 suap itu. Dan saya lagi makan ini, saya nggak biasa begitu makan itu dapat ocehan gitu kebetulan. Saya banting itu piring masih ada isinya. Ini makanya istri saya nggak pernah lupa itu. Saya Shock banting. banget tiba-tiba kayak bisa kayak gini. Emosi. Ternyata pas Agus bisa begini. Iya, memang kan Leo. Singa. Oleh. Memang saya dari kecil diajarin sama bapak ibu saya kalau makan itu udah lupain dulu yang lain deh. Iya. Bicara yang seneng-seneng aja gitu, yang lucu-lucu aja nggak apa-apa kalau gitu. Jangan bicarain Yang masalah serius. sekolah, masalah apa gitu, udah lupain Iya. di meja makan itu. Tapi kan kalau makan kan, dulu kami kalau makan selalu nunggu orang tua makan bareng, gitu kan. Kalaupun tidak bareng, si bapak ini sudah diselesain dulu sama ibu, ada piring, ada itu, satu selesai gitu. Gitu kan kalau zaman saya itu. Jadi kami makan selalu di meja makan. Serem lo anak kolom. Jadi nggak pernah kami memang selalu ditegur kalau kita ngomong sesuatu yang sudah mulai bernada nggak enak, ditegur sama ibu sama bapak, ini meja makan, jangan bicara yang lain-lain. Ini Baik itu makanan, bicarain orang lain juga kita nggak boleh ditegur di meja makan. ini pelajaran baru nih, input yang positif sih kalau saya pribadi sih. Supaya Gitu Kak. kalau mereka bilang orang zaman dulu kan supaya yang kita telan itu jadi daging. Bilang, selalu orang tua selalu ngomong begitu. Setelah Kakak melakukan itu betul-betul nggak ada lagi ya, kejadian seperti itu kayak. Oke. Dan Penyesuaian lah ya. Penyesuaian, ya. Kebiasaan. gitu Jadi kan. itu Kak Agus yang paling ekstrim marah seperti itu ya. Itu aja. Ya. Mantep. Kalau yang lain nggak pernah marah banget. Enggak. Saya aja dengar shock walaupun denger ya, apalagi yang kali ini yang di situ langsung ini yang suka ketawa ya kan, ceria itu begitu. Tapi emang artinya sesuatu yang prinsip itu ya kayak kadang bikin kita jadi nggak bisa nahan ya. Iya. karena memang sudah tertanam sih di Tertanam orang. sih. Kebiasaan. Kalau makan itu memang kita buat yang enak-enak supaya jadi, selalu orang tua selalu bilang supaya jadi daging gitu. Oke Kak, ini menarik nih. Ini buat pemirsa penonton ini ada yang kita belum tahu dan kalau nonton jadi tahu nih tentang Kak Agus nih. Nah, oke lah, tadi sudah kita tahu
kemarahan yang paling parah yang pernah dirasakan kalian ini dari Kak Agus. Kalau seandainya hal yang romantisnya ada nggak Kak? Yang mungkin berbeda dari yang lain lah gitu. Aduh, romantis. Hmm. Kak Agus romantis banget orangnya. Oh gitu. Dia itu apa ya? Kalau gak usah itu suka mijitin. Kalau saya pegel-pegel dia pijit, saya dipijitin. Tapi kasih kode dulu dong. Aduh pegel-pegel gitu ya. Iya dong, saya ngomong. Oh, oke. Terus kalau yang lainnya sih ya romantis dia orangnya, ngomongnya baik gitu. Kalau enak lah gitu. Makanya saya kalau saya apa-apa, Mas ini doain saya gini dia doain. Jadi romantis itu bukan dalam arti kata ngomong Bukan gombal-gombal. sayang, Oh, bukan. enggak. Jadi dengan perbuatan gitu. Jadi kalau buat saya romantis itu saya itu benar-benar nyaman dekat dia. Oh, oke. Nyaman dekat dia. Jadi apa-apa tuh, apa yang saya inginkan, saya perlukan, misalnya saya mau ke sana dianterin, saya mau ini, pokoknya buat dia saya selalu diutamakan gitu. Tapi pernah nggak Kak ada yang kelakuannya Kak Agus yang bikin kali ini kesel? Ada. Ada ya. Aduh, Apa tuh Kak? lelet banget, Oke. lama banget. Dalam hal situasi tertentu atau mungkin dalam case yang apa nih? Ya, maksudnya gini, kita kalau mau pergi nih kemana-mana ya, saya tuh kalau kita perempuan kan sebenarnya seharusnya kita yang ditunggu ya, Iya. malah saya yang nunggu dia. Jadi itu yang paling saya jengkel sekali. Saya tutup muka karena Saya saya nggak kayak heran gitu Kak. loh. Sama Kak. Leo Kak kita Kak. Saya heran, iya. Ngapain lamanya tuh, ngapain saya juga heran. Pasang kaos kaki, kaos lama bang. Sementara saya udah standby, saya udah mau tinggal berangkat, mau pergi udah pakai semua lengkap. Ya basi belum ini. Itu yang sampai sekarang saya mesti sabar. Tapi saya sebagai yang Leo juga, saya sebenarnya punya pembelaan. Tapi nggak tahu dari Kak Agus mau respon nggak Kak? Apa memang iya sih memang itu kelemahan saya atau mau menerima atau mungkin ada mau pembelaan Kak? Itu aja yang paling menjengkelkan saya. Paling itu yang menjengkelkan saya. Ada pembelaan nggak Kak? Nggak ada sih, memang itu kayaknya. Kayak itu ya beatnya Leo kayaknya. Iya. Padahal kalau menurut saya sih itu udah cepet, tapi ya Tuh. gitu ya. Kan Lama deh, Menurut saya itu pokoknya. udah cepet loh Kita padahal. kan perempuan cepet. Saya kadang-kadang gini, ini anak tentara apa bukan sih? Malah saya yang anak siap gitu. Apa-apa cepet gitu. Karena saya dari kecil diajarin cepet gitu Iya. kan. Karena kan kita makan, habis makan berangkat gitu. Iya. Saya juga diajarin dari kecil cepet, kalau makan harus cepet. Nggak boleh ada satu sisa makanan ya. butir nggak boleh aja. Kalau zaman dulu, istilahnya sama bapak saya Sangat dimakan. menghargai banget makanan lah ya. Iya. Oh, iya. Menghargai makanan gitu. Tapi kok sekarang lama ya? Ya itulah. Ya gitulah. Udah nggak ada lapa lagi. Kalau dulu kan kita cepet sih. Sama istri jadi enak dia Iya. bebas kan, nggak ada yang marahin. Dulu kan sama bapak kan digini dulu pistolnya. Cekrek. Ayo makan, kita makan sama-sama. Luar biasa taruhan nyawa ya kalau bapak itu yang bandel taruhin nyawa. Aduh. Oke Kak, nih. Tapi nih bicara soal pistol itu, ya bapak saya pernah marah loh sama anak saya. Bapak saya bicara terus soal pistol, sama kakak saya nomor 3, 4 ya, Pak Deis pernah marah gitu. Jadi pistol yang FM itu memang ada sih. Tapi pistol yang rahasia dia itu yang kecil itu pernah dipegang-pegang sama anak saya. Wah, Ada isinya lagi amunisinya. kayaknya sih begitu loh. Itu mungkin itu pistol yang memang setiap standby langsung cek dor gitu. Nggak pakai kalau FM ini kan mesti krek gitu Iya. kan. Ada standby-nya, ada ini mungkin itu ada netralnya kan. Kalau itu mungkin enggak. Tapi pernah kakak saya pegang tuh bapak saya marah. Saya gitu. Kakak saya dimarahin sama bapak saya. Sekali-sekali saya lihat bapak saya marah soal itu ya. Gitu ya. Kami lihat sih biasa lihat, karena bapak saya udah bilang jangan megang ya, lihat aja nggak apa-apa. Karena kamu kan dibersihin kalau sebelum, kalau hari Minggu dia selalu bersihin itu semua.
bersih diminyakin di depan kami masih kecil so, gitu. Jadi kami tahu itu gitu. Artinya kalau suatu waktu contohnya Kak Agus dapat senjata itu udah nggak kaku lagi ya, udah nggak heran, udah paham. Kalau saya sendiri kan mungkin ya beberapa Sudah kali tahu kami teman udah agak umur takut kecil, pakainya, SD pegangnya. seumur SD kelas 2 gitu. Iya. Kelas 2, SD kelas 1. Kita sudah bisa buka mesiunya di peluru gitu. Sudah bisa bagaimana caranya supaya enggak dor gitu kan. Udah tahu. Tapi kayaknya kalau sekarang udah dilarang kayak nggak boleh sembarangan lah Nah, penggunaan senjata kalau itu. kalau sekarang kan memang teradministrasi dengan baik. Iya. Kalau zaman dulu nggak teradministrasi. Belum ya. Jadi memang orang depan rumah saya itu gudang itu bisa saya bilang tinggal meraup namanya peluru. Tinggal meraup benar. Saya kecil kan depan rumah saya itu cucian mobil, terus samping cucian mobil itu ada gudang, ada bengkel mobil juga. Karena di asrama kan. Dulu saya kecil kan kita main-main aja di dalam gudang itu. Oh, ini Kak, kita mau coba tanya juga nih Kak. Kak kan kita belum singgung hobinya ya. Kakak Iya, apa sih hobinya Kak? Hobi Apa? Hobi saya dulu saya kecil suka tenis meja. Oh, tenis Tenis meja ya. karena di hallnya prajurit itu ada tenis meja. Di hall prajurit belakang rumah saya ada, kan bentuknya begini. Ini belakang ini rumah saya. Ini rumah prajurit. Penantikul prajurit. Nah, ini bentuknya kayak U gitu loh. Nah, di sini ini hall ini bentuk hall. Nanti ada tenis meja. Nah, kami kalau main di situ main sama prajurit. Jadi saya main tenis meja udah bisa dari kecil ya. Oh, Sama SMP, SD kelas 4 saya ikut masuk klub. Karena klubnya deket kan dari rumah kami tanggal 41 kan. Klub tenis meja sampai saya nggak terusin aja saya ke SMP. SMP masuk SMP sekolah siang jadi nggak bisa. Terus udah berhenti di situ. Tapi tenis meja saya suka tenis meja kayaknya. Selain tenis meja apa lagi Kak? Apa mungkin cabang olahraga yang lain gitu yang Sepak bola saya saya suka. Oh, suka sepak juga. bola saya suka. SMA lah itu mulai SMA tuh intens main sepak bola tiap hari. Sepak bola. SMA kuliah tiap sore. Nah, ini. Kalau ini hobi makanan kesukaan. Nah, contohnya apa sih Kak? Makanan kesukaan Kak Agus apa sih kali ini? Saya mau tanya kali ini deh. Ada nggak makanan kesukaan Kak Agus? Ikan goreng gurame Ikan goreng yang gurame. kering itu, yang goreng yang disiram. Ikan gurame. Oh, ikan goreng. Iya, ikan gurame digoreng itu ya disiram. Itu dia makan dari kepala sampai buntut habis. Habis sih kayak. Itu kayak suka banget ya ikan goreng gurame ya. Gurame. Kalau Tempe goreng. Tempe goreng. Tahu suka. goreng. oh, Tempe goreng, tahu goreng cukup sama kecap sama cabai rawit sama bawang mentah, bawang merah. Bawang merah yang gitu. Iris-iris. Cukup itu udah lebih dari cukup. cukup ya. Kalau buah ada buah favorit itu apa semua gitu, sama aja. Buah sih sama aja sih. Sama aja ya. Asal jangan durian aja. Saya durian nggak begitu. Oh gitu, Mas Kuduran. Nggak suka karena baunya menyengat. Kalau kali ini suka nggak Kak? Saya suka. Waduh, ini nggak bisa bareng-bareng makan durian nih. Tapi udah nggak bisa lagi saya karena kan udah umur. Makan durian waktu kecil bapak saya bawa durian ya. Kakak saya semua makan. Saya nggak makan. Saya pikir bau banget. Paling saya kalau Ada ya. cuel aja makan udah. Terus saya kenal durian makan durian terus kuliah lah, jalan-jalan sama teman-teman kan masuk kampung-kampung di Jogja. Durian Petruk. Ternyata buat Petruk itu benar-benar enak kalau yang asli. Durian Petruk gitu. Saya bisa makan itu sama teman-teman itu. Tapi nggak banyak juga sih, 2-3 aja. Oh tapi bisa makan ya? Karena ada kan Bisa. bener-bener nggak sekarang sudah puas. bisa. Kalau dulu waktu kecil saya nggak bisa. Deket aja nggak berani ya, nggak suka. Udah malas baunya nggak tertarik. Tapi sekarang pun saya nggak terlalu tertarik durian. Tapi udah bisa makan 1-2 bisa Iya. gitu ya. Bukan- Kecuali sama yang jualan durian itu. Mungkin agak tertarik. Mari ketawa aja di sini. Kalau tempat favorit ada nggak Kak? Suka nggak? Ada suka tempat favorit nggak yang paling suka diajak jalan kalian ini? Ada nggak nih? Atau suka sendiri? Di alam gitu ya. Suka alam ya? Iya. Camping gitu ya, seneng ya? Kalau Saya sih suka kayak gitu. Saya suka
Pada istri saya juga buka. Tipe yang suka jalan-jalan nggak sih kak? Suka saya. Suka. Nggak suka betah-betah di rumah gitu ya, kayak dekem di rumah aja kalau ada waktu. Kalau ada waktu kita jalan. Oh, musim oke. DKT. Iya, karena ada juga tipe-tipe orang kan nggak suka kemana-mana, di rumah aja deh, Oh, entah kita suka nonton, jalan, entah kita suka nonton jalan. TV di rumah aja, suka tipe jalan kayak, wah itu enak tuh. Ya, apalagi ke alam ya, ke air terjun, ke puncak, yang ke alam ya. Dulu belum punya Jenny ya, kita sering jalan-jalan ya. Iya. Waktu belum ada Jenny saya jalan-jalan. Sekarang ada Jenny enggak ya. Ada Tapi jalan. jalan-jalan lah berdua mana. Iya. Suka kita suka jalan. Aku mau nanya Kak Agus lebih suka apa ngikutin kemauan dari Jennifer atau Ibu Leni? Dari pribadi Kak Agus. Oh, ini langsung masuk fast question kita ini. Oke, kita Lebih suka- masuk ke fast question ya. Oke, betul, kita langsung fast question aja. Silakan Mary, lanjut Kak Mary. Lebih suka mengajak apa? Kemauan Jennifer atau Iya, ini? ini ada fast question nih, kita selalu ada. Leni. Anak cuma satu. Ya. Itu juga salah. Anak cuma satu, baru itu perempuan itu sama saya kan. Iya. Dan saya sering kali ya, dia jadi tamengnya adalah saya, tamengnya dia adalah saya. Oh. Iya. Jadi mamanya suka marahin dia, tamengnya saya. Dia kalau minta apa-apa selalu ke saya dulu. Sampai sekarang minta apa-apanya ke saya. Iya. Karena saya selalu bilang sama dia, izin dulu sama mama, kasih tahu sama mama, Iya. kasih tahu sama mama kalau papa udah oke. Ma, dia selalu bilang, ma, aku minta ini, papa udah oke gitu. Ya udah. Jadi lebih ngikutin kemauan Jennifer. Jennifer atau kali ini? Jawabannya Jennifer ya kayaknya ya. Ya, sebenarnya lebih banyak jadi seperti itu. Oke. Iya. Ya, alim banget sama dia ini. Oh, kayak kelihatan banget lebih manjainnya gitu lah istilahnya ya. Iya. Iya. Nurutin banget ya. Iya. Kalau kali ini mungkin bisa lebih ke arah nolak-nolak lebih sering ya. Iya. Kalau kamu iya. Kalau saya udah inilah. Ngalah. Oh. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kakak lebih suka jalan-jalan sendiri atau jalan-jalan berdua? Sebetulnya saya suka berdua sih. Suka berdua. Iya. Tapi kenyataannya saya lebih banyak jalan sendiri karena istri saya kan lebih banyak sama opa sekarang. Oh, karena ada ini ya, ada ngurus yang lain gitu ya. Sekarang. Oke. Tapi artinya kalau seandainya lagi sama-sama bisa, Kak Agus lebih seneng ngajak jalan berdua ya? Jalan berdua lah mas. Dua kan. Oh, oke, kembali baca yang lainnya. Kak Agus lebih suka menyuruh atau mengerjakan sendiri kalau misalnya ada apa namanya Sesuatu di lah rumah? di rumah. Lebih baik berdua atau sendiri gitu mengerjakannya? Lebih suka langsung nyuruh aja atau Iya. ngerjain sendiri? Nah, itu maksudnya. Biasanya sih dia ngerjain sendiri. Oh, gitu, dia sendiri ya. Ya, kalau dia nggak sempat ya minta tolong saya. Oh. Oke. Nah, lebih tipe bercerita atau berdiam diri? Bercerita saya. Bercerita Saya ya. suka bercerita. Oh, oke. Jadi saya nggak ada yang saya simpan. Ada ya. Kemarin saya nggak tahu nih pertanyaan ke kali ini dipertanyakan nggak seperti ini, penasaran juga. Kalau kali ini seperti apa nih kak? Kalau saya cerita sama dia. Oh cerita juga, tipe yang bercerita ya. Saya malah nggak bisa nyimpen. Saya lebih senang kita berbicara. Saya tuh penasaran pendapat dia apa. Oh. Saya handphone nggak pakai password, nggak pakai apa. Ya buka aja di meja juga. Tapi ada 2 handphone kan kak? Ya, tahu juga 2 handphone. Oh bener kan? Tapi dua-duanya kan. Berarti ada 3 jangan-jangan kak? Nggak, dia orangnya terbuka, semua cerita. Semua cerita ketemu siapa. Saya juga ketemu siapa, saya cerita sama dia. Jadi sebelum sampai rumah udah saya delete dulu semua. Biar nggak ketahuan ya. baru taruh di meja gitu. Iya. Kalau buat kamu Bob. Ini ada tips. Tips itu. Kalau memang mau pulang, pastikan dulu itu sudah Iya, harus terhapus. dulu. Semuanya memori. Bisa aja gitu. Tapi saya nggak pernah buka-buka loh. Kami Oh, nggak enggak pernah ya? kami nggak pernah buka. Saya punya megang dia.
kadang-kadang kan paket saya habis kan, paket punya dia. Saya nggak pernah buka. Tapi saya nggak pernah buka Nggak isi pernah apa. Paling memang saya di rumah itu nonton YouTube ya. Suka saya YouTube yang lucu-lucu aja saya suka. Gitu. Paket punya dia, karena dia handphonenya besar kan. Hanya buat YouTube-nya aja ya, enggak. Kalau media kayak WhatsApp-nya, WhatsApp mungkin itu kayak- saya buka untuk lihat ujungnya siapa aja yang hari ini. Enggak. Punya anak saya juga enggak saya. Kita apa? Tunggu, Enggak. pertanyaannya kenapa sampai nggak mau melihat? Apakah memang takut tersinggung atau memang percaya? Atau kan artinya lihat-lihat aja gitu? Enggak, sih, kita sih percaya aja. percaya aja. Percaya aja. Percaya aja. Karena kita semua udah saya ceritakan sama dia. Nggak ada yang saya tutup-tutupi. Nggak ada yang Saya dulu perlu-perlu bagaimana, banget. saya nggak ada tutup-tutupi. Jadi sama dia tuh udah terbuka. Jadi kami nggak capek hidup. Jadi kami apa adanya udah tahu sama tahu. Gitu. Dia dulu gimana, bandelnya udah tahu. Tapi seandainya dibuka nggak tersinggung? Enggak. Enggak. Enggak ya? Enggak. Asalkan ya, saya kesinggung dan malah asalkan nggak diganti aja konten-konten saya. Nanti nggak konten saya dia nggak diganti. Misalnya nih saya punya picture profil foto terus diganti, itu saya marah karena saya profil foto itu dari saya mulai buat Facebook sampai sekarang itu saya nggak pernah ganti. Terus dari mulai saya buat WA sampai sekarang tuh nggak pernah ganti. Oke. Jadi kalau diganti saya marah-marah. Kemarin ganti sama Jenny marah dia Jadi ngamuk. pakai handphone saya. Iseng dia. Iya. Ngamuk dia. Diganti. Banting piring. Jengkel. Saya jengkel lah. Jengkel. Saya nggak punya foto itu kebetulan. Istri saya yang punya, terus dia yang buatin. Ini pakai ini aja, itu ingat benar waktu saya pertama kali buat WA saya ini kan. Nggak pernah saya ganti. Berarti hilang dong foto yang itu ya? Iya lah, kadang nggak Iya. punya memori lagi. Iya, betul. Iya. Saya. Jengkel banget Yang ya. di Facebook saya itu dari pertama saya buka Facebook sampai sekarang saya nggak pernah ganti profil foto ini. Jadi ternyata Kak Agus juga masih perlu kita ini juga nih, tahu lebih dalam lagi nih Kak Agus nih. Itu ada artinya, Mer. Betul, apa tuh? Supaya kita yang 20 tahun lalu pernah ketemu, pernah jalan bareng, masih kayak dulu juga. Nggak kelihatan yang sekarang ya? Nggak kelihatan sekarang ya. Masih kayak dulu Masih juga. Masa lalu. Kak, nih kita kan juga sebetulnya mau tahu nih pendapat Kakak, saran Kakak, masukan tentang kita sebagai master guide nih Kak ya. Kita kan selalu mengedepankan pelayanan itu kan aktif. Nah, kalau Kakak sendiri bagaimana Kak dalam mengartikan suatu pelayanan di gereja atau di mana di masyarakat atau apa? Bagaimana sih pandangan Kakak tentang suatu pelayanan master guide itu? Saya, Iya, benar Kak. saya jadi master guide itu tahun 98 kita nikah ya, setahun sebelumnya. 97 kan saya jadi master guide di Ben Hill. Oh. Kebetulan Ben Hill membuat kelas master guide pertama, saya lah angkatan pertamanya pada saat itu. Terus memang salah satu sumpah master guide adalah kalau ditunjuk tidak boleh menolak kan, ya kan? Saya memang dari dulu memang suka berorganisasi dan saya memang tidak mau menolak sih, ditunjuk apa saja tidak menolak. Selagi masih terukur dan bisa, saya akan lakukan. Pada prinsipnya saya suka berorganisasi dan suka memajukan tempat saya bernaung, berada di mana saya berada. Waktu saya di BNI aktif, saya aktif. Waktu saya di Jogja aktif, saya aktif. Artinya tipe yang memang kalau melayani itu apalagi udah master guide itu wajib melayani ya, siap melayani. Wajib. Oke. Tapi ada saatnya, ada waktunya kan. Waktunya turun memang harus turun. Jangan sampai dilengserin. Oh, pentingnya regenerasi itu kayak jangan sampai lengser. Saya jam nanti. Jadi ada waktunya nanti saya turun. Oke. Nah, mau nanya nih ke kalian ini. Kira-kira menurut kalian ini dari sekian cerita yang udah tahu selama bertahun-tahun
pandangan atau penilaian kalian ini tentang Kak Agus, boleh nggak dikasih tahu Kak? Menurut kalian itu secara menyeluruh tuh Kak Agus tuh apa gitu? Seperti apa sih orangnya? Orangnya, Hmm. orangnya supel. Oke. Supel itu dalam arti kata dia senang bergaul ya, senang bergaul, terus ya rajin, tanggung jawab. Supel, rajin, tanggung jawab. Wah, itu yang berat-berat semua itu loh. Kalau buat ukuran laki-laki itu berat itu sebetulnya itu. Ada yang susah tanggung jawabnya, susah rajinnya. Ya. Tapi di Kak Agus ada. Ya maksudnya tanggung jawab artinya dia sebagai bapak, Iya. bagaimana dia kepada istri, kepada anak, saya lihat ya cukuplah. Oke, oke. Mantap. Ada lagi nih ya, mau kita tanya-tanya tentang Kak Agus ya. Kak Mary mau ada lagi mau tanyain? Udah cukup kok. Kalau nggak ada nanti biar saya nanya kalian. Waduh. Nah ini dia repotnya nih. Kalau Kak Agus nanya itu berat kayaknya nih. Nanti Kak, kita akan ada sesi, kita akan membuat Kak Agus sebagai host. Narsumnya nanti kita lihat seperti apa. Nah jadi ini kita makasih banyak buat Kak Agus kali ini. Apa nih Kak? Tapi Boleh? mungkin yang lain boleh bertanya ini kayak supaya lebih hidup. mau ada pertanyaan titipan nggak? Ada nggak? Kevin ada? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas. Juan ada mau tanya nggak tentang Kak Agus? Nggak ada. Jawab. Nggak ada. Ini udah 1 jam. Oke ya. Sekarang kita udah kenal lebih dekat tentang Kak Agus. Oke. Nanti kalau sampai masih penasaran, masih ada yang belum dikorek, kita buat sesi berikutnya. Oke. Terima kasih buat Kak Agus kali ini. Sukses selalu. Tuhan memberkati.